Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi di channel Wijaya Family TV. Nah, kali ini guys, kita akan mencoba membuat aplikasi IoT ya, dimana akan memonitor tegangan DC ya, yang berkisar dari 0 hingga 25 volt. Nah, bagaimana kita memonitor tegangan DC tersebut ya? Kita hanya menggunakan sensor ini guys. Jadi ini adalah sensor tegangan yang bisa memantau tegangan DC dari 0 hingga 25 volt. Nah, sensor ini kita gunakan untuk memonitor baterai apa saja ya yang berkisar 0 hingga 25 volt. Contohnya kita bisa memonitor baterai lithium kita untuk kendaraan listrik kita misalnya. Kita bisa memantau hoverboard kita tegangannya sudah berapa. Jadi dari jarak jauh pun bisa gitu. Sehingga dapat kita pantau kapan saja ya dan di mana saja, bahkan bisa kita pantau nanti melalui internasional malah ya, tapi untuk apa juga ya dipantau melalui internasional. Jadi yang kita gunakan adalah sensor ini, voltage sensor guys. Nah, bagaimana menggunakannya? Menggunakannya kita gunakan pin analog pada ESP32 kita. Nah, ini dia ESP32-nya. Di sini ESP32 ini tidak seperti node MCU ESP8266 ya, seperti yang pendahulunya ya. ESP32 ini memiliki banyak pin analog ya, sampai 15 pin analog, dimana satu pin analog itu pin ADC itu ya, pin ADC-nya itu adalah 12 bit. Dimana 12 bit itu jangkauan maksimalnya itu adalah full scale-nya adalah 4096 nilainya. Jadi berkisar 0 hingga 4096. Jadi lebih besar dari seri pendahulunya ya, yaitu ESP8266 maupun Wemos D1 mini. Gitu ya, guys. Nah, jadi dikarenakan bitnya itu lebih besar sehingga pengukurannya lebih presisi, guys. Jadi kalau kita membutuhkan pengukuran analog ke digital ya, konversinya itu sangat presisi menggunakan ini guys, ESP32. Lalu di sini juga ada display OLED ya. Display OLED ini juga sangat kecil dan sangat enak ya kita untuk membuat perangkat-perangkat gitu yang butuh ukuran kecil-kecil. Jadi enak kita displaynya tuh seperti ini, sudah kecil sekali. Ukurannya 128 kali 64 pixel ya guys. Komunikasi yang digunakan yaitu komunikasi I2C, yaitu menggunakan pin SDA dan SCL. Nah, nanti VCC dan groundnya ini kita gunakan 3,3 volt ya, karena operasi dari tegangan ini apa namanya ESP32 adalah 3,3 volt. Sebetulnya kita bisa pakai di sini di V-in-nya. V-in ini kan bisa nanti 5 volt ya, 5 volt dan ground. Ini inputan buat si supply-nya ESP32 ini. Cuma kita tidak gunakan karena display OLED ini sudah mendukung tegangan 3,3 volt sampai 5 volt ya. Gitu ya guys. Oke. Nah, terus cara mengkoneksikannya gimana? Jadi pin yang ini adalah pin yang bawah ini, yang oranye ini adalah ke positifnya baterai yang akan kita ukur. Dan yang pin warna kuning ini adalah groundnya ya, kita hubungkan ke ground baterai yang akan kita ukur. Baterai atau intinya ini ya beban yang kita ukur ya. Di sini positif, sini negatif gitu ya. Lalu yang kita gunakan di sini adalah pin sensor S ini dan pin ground ini saja ya guys. S dan ground saja. Jadi tanda plus ini tidak kita gunakan ya, pin plus ini. Oke, langsung aja kita ke perakitan ya guys. Nah,
Kita rakit dari ini dulu ya, di si display ini ya. Display ini butuh ground dan VCC. VCC adalah yang berwarna kuning, yang hijau itu adalah ground 3,3 volt ya. Jadi VCC dihubungkan ke 3,3 volt. Lalu pin ground hubungkan ke ground. Oke, seperti ini guys. Lalu SDA SCL Oke, ini SDA, ini SCL ya. SDA itu kita hubungkan ke pin nomor 21 ya, D21 di ESP32, karena D21 itu adalah SCL di ESP32 ya guys. Jadi SDA nya itu adalah yang warna ungu di pin D21. Nah di sini guys. Lalu di pin D22 nya adalah SCL. Ini ya guys. Oke. Nah ini pin D21 dan pin D22. Oke. Selanjutnya si sensor tegangan ya guys. Nah si sensor tegangan ini kita hubungkan dulu dengan ini ya, dengan kabel konektor. Oke. Nah sensor ini, pin sensor ini kita masukkan ke pin 36 atau D36, yaitu sensor analog ya, yang analog input ya, maksudnya analog input ke di ESP32 guys. Nah pin 36 ini adalah VP ya guys. Di sini pin VP ya, pin VP. Lalu yang ini adalah groundnya. Groundnya kita gabungkan di koneksi sini saja ya guys. Oke, begini guys. Oke, kita lanjut ke pemrograman ya guys. Kita langsung lanjut ke pemrograman ya. Oh ya, jangan lupa untuk yang baru bergabung, tolong klik subscribe, komen, dan like-nya serta share-nya ya guys, untuk membangun channel ini lebih maju lagi dan lebih berkembang lagi, dan memberi tips-tips serta tutorial yang lebih baik lagi ke depannya dan lebih banyak lagi guys, dan berkualitas intinya. Oke, next kita membuat pemrograman di Arduino IDE ya guys. Oke guys, jadi kita akan mencoba langsung memprogram sensor tegangan ini ya. Pertama yang kita harus definisikan yaitu pin sensor yang akan kita gunakan di pin ESP32 nya ya guys. Oke, kita perlu definisikan pagar define di sini. Pagar define sensor pin ya. Sensor pin ada di, karena saya menggunakan pin 36 ya. Kalian bisa lihat di di peta pin dari ESP32 tersebut ya guys, bisa di Google atau dimanapun. Oke, di sini 36 ya. Lalu yang kita perlu siapkan yaitu dua variabel saja sebenarnya sudah cukup ya. Yang pertama adalah sensor row di sini. Nah ini kita kasih nilai integer agar pembacaannya langsung, nggak bilangan bulat ya, nggak koma-koma. Nah yang kedua kita pakai float ini
sensor value ya, atau nilai sensor, untuk menampung nilai sensornya. Lalu kita perlu variabel tegangan ya untuk ditampilkan nanti guys. Oke, 3 variabel ini cukup ya. Yang pertama, setup, kita perlu serial titik begin 9600 saja untuk menampilkan nilai sensor pada serial monitor ya. Lalu di void loop ini kita langsung hitung ya, si sensor raw ini nilai mentahnya ya. Nilai mentah sensor itu adalah analog read dari pin 36 tadi ya, sensor pin namanya. Oke, jangan lupa titik koma. Lalu sensor value sini, variabel sensor value tadi adalah sensor raw dikalikan dengan tegangan kerja ESP32, yaitu atau tegangan analognya ya. Buat tegangan analog ADC-nya itu adalah 3,3 volt. Lalu dibagi nilai full scale dari ADC-nya tersebut ya guys, adalah karena ESP32 itu adalah 12 bit, maka nilainya adalah 4096 gitu guys. Oke, lalu sensor value. Nah, di sini karena si sensor tegangan ini menggunakan pembagi tegangan ya, agar pembacaan hanya bisa dari 0 hingga 25 volt, maka kita perlu definisikan di sini variabel untuk si nilai resistor yang pertama R1 dan R2 ya, dimana nilai resistor R1 adalah bernilai 30.100 atau 30,1 kilo ohm ya di sini. 30,1 kilo ohm. Lalu variabel yang kedua adalah nilai resistor yang kedua, yaitu 7500 ohm. Dikasih catatan di sini nilainya adalah 7,5 kilo ohm ya guys. Oke. Nah, rumusnya untuk mendapatkan tegangan yaitu si sensor value tadi, sensor value di atas itu kita harus bagi dengan R2. Rumusnya seperti ini guys, R2 dibagi R2 ditambah R1 ya guys, seperti ini. Nah, ini udah bernilai tegangan nih guys, cuma kita perlu masukkan ke variabel tegangan karena kita udah buat ya, variabel tegangan sama dengan sensor value. Oke. Nah, sampai sini kita print ya, serial titik print. Ini tegangan. Oke, seperti ini guys. Lalu serial titik print lagi, print learn ya, biar dia langsung berganti baris. Itu nilainya, nilai tegangannya, yaitu variabel tegangan. Nah, nanti variabel tegangan ini akan muncul di sebelah kanan dari tulisan tegangan ini ya guys. Nah, setelah itu karena di sini ada print learn ya, makanya dia langsung ganti baris selanjutnya gitu. Oke. Sampai sini kita kasih delay agar bisa terlihat pembacaannya ya. Delay 500 saja deh. Gitu ya. Oke, sampai sini sudah, kita simpan, lalu kita pilih, kita upload ya, kita upload ke Arduino kita. ESP32 kita ya, ESP32. Kita pilih boardnya adalah ESP32 Development Module, dan juga
COM-nya adalah COM 9 ya sudah. Nah ini kita verify dulu dan compile. Nah ini, oh ini ada error nih guys, ini double P nya ya, harusnya enggak. Oke, kita simpan lagi, lalu kita compile lagi ya guys. Nah gunanya untuk mengcompile itu seperti ini guys, kadang-kadang kita salah nulis ya. Ini kenapa nih salah nih, serial titik print, oh ini lupa titik koma, sorry. Oke, kita compile lagi. Oke, berhasil ya guys, tidak ada error. Sekarang kita upload. Oke, sekarang kita upload ya guys. Oke, kita tekan boot di modulnya. Oke, berhasil. Langsung upload ya. Oke, ini udah berhasil. Kita tampilkan di serial monitor. Nah, ini udah tampil tegangannya masih 0 ya. Sekarang kita ukur baterai yang akan kita gunakan. Ini guys. Ini dia guys, baterai yang akan saya gunakan ya. Ini tegangannya tadi diukur 11,8 volt ya. Untuk bukti, kita akan ukur dulu. Ini ada multimeter. Kita ukur dulu ya guys, tegangan dari baterai. Oke, 11,8 volt ya. 11,8 volt guys. Nah ini guys, tegangannya 11,8 volt ya. Sekarang kita ukur. Dengan sensor modul kita ya, modul sensor tegangan ya. Berapa nilainya? Nah ini 10,8 volt. Jadi bedanya 1 volt ya guys. 1 volt ya bedanya. Kita bisa lihat di serial monitor 10,9 volt atau 10,8 ya. Oke, untuk tampilan OLED ini kalian abaikan dulu karena ini kita belum membahas ke sini. Sebentar lagi kita akan menuju OLED ya. Oke, sekarang karena sudah berhasil di serial monitor, maka kita akan menampilkan tegangan di OLED ini ya guys. Ini belum aktif sebenarnya, ini sudah saya coba tadi untuk memastikan posisi ininya ya, posisi printan nilainya juga, nilai sensornya nanti sudah saya pastikan ini.